Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama aku Dimas Anggana Putra. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi perumusan dasar negara. Hal-hal yang kita pelajari ada pembentukan BPUPKI, sidang BPUPKI 1, usulan dasar negara oleh para pendiri bangsa, lahirnya Piagam Jakarta, pembentukan PPKI, perumusan Pancasila, dan keteladanan founding fathers kita. Langsung aja kita ke bagian yang pertama, pembentukan BPUPKI. Nah, kita tahu bahwa Indonesia tuh nggak hanya dijajah oleh Belanda, tetapi juga oleh Jepang. Jepang masuk ke Indonesia tuh pada tahun 1942. Dan pada tahun 1944, Jepang nih mulai terdesak oleh tentara sekutu. Sehingga dia merasa pasti akan kalah nih. Jadi dia menjanjikan kemerdekaan untuk jajahan-jajahannya yaitu seperti Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chokasayatau, dilafalkan Dokuritsu Junbi Choi Sakai. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito. Nah, sebenarnya tuh Jepang ngasih janji buat merdeka Indonesia tuh bukan benar-benar pengen merdeka Indonesia, tapi dia hanya ingin memberikan menarik simpati para warga Indonesia kepada Jepang. Dan tugas BPUPKI yaitu adalah menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri berjumlah 26 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Ketuanya ada Dr. Rajiman Widoyo Diningrat dengan 2 orang ketua dari Jepang yaitu Ichibagase Yoshio dan dari Indonesia ada R. Panji Suroso. Nah, sidang pertama BPUPKI. Sidangnya pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasannya tuh dimulai besokan harinya dengan temanya tuh dasar negara. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka nantinya. Pada rapat pertama ini ada 3 orang tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara kita. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengumpulkan 5 asas dari dasar negara, diantaranya yaitu ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan lain ada dari Dr. Supomo yang mengajukan dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan, yang kedua mufakat dan demokrasi, ketiga keadilan sosial, keempat kekeluargaan, dan terakhir ada musyawarah. Nah, usul yang terakhir dari Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita mengajukan 5 asas negara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Dan ini isinya ada kebangsaan Indonesia, ada internasional dan kemanusiaan, ada mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, dan terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada akhir persidangan pertama tadi, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil lagi yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu di sidang kedua. Panitia kecil yang dipimpin oleh Ir Soekarno dan anggota-anggotanya bisa kita lihat nih ada 8. Dan sudah sidang itu, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota baru BPUPKI di kantor besar Jawa Hokai. Dalam rapat tersebut, dibentuk lagi nih satu panitia kecil lagi, yang kemudian disebut panitia 9. Tugas panitia 9 ini adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara oleh 3 tokoh tadi yang mengusulkan. Hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 mencapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan undang-undang dasar. Ini oleh Ir Soekarno dinamakan Mukadimah, tapi Muhammad Yamin menamakannya Piagam Jakarta. Naskah Mukadimah ini yang ditangani oleh 9 anggota panitia kecil tadi terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di dalam rancangan pembukaan Undang Dasar, Mukadimah ataupun Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara lagi nih, yaitu Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban memberikan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lanjut ini bisa kita lihat bentuk piagam Jakartanya seperti ini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah bangsa, dan oleh sebab itu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan atas bukan rahmat Allah, kemudian lah
bisa kita lihat. Dan sidang BPUPKI kedua berlangsung pada 10 sampai Juli 1945 dengan topik bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, serta pengajaran. Persidangan kedua BPUPKI ini dalam rangka menerima laporan panitia perancangan undang-undang. Ir Soekarno sendiri melaporkan 3 hasil, yaitu pernyataan Indonesia Mereka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh dari undang-undang dasar itu sendiri. BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 17/9/45 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan diganti dari bentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut PPKI. Ini ada foto sidang BPUPKI, bisa dilihat. Pembentukan PPKI. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wijodiningrat berangkat ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Sekikan. Dalam pertemuan tersebut, Ir Soekarno dijadikan ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tanggal 14 Agustus 1945, ketiganya kembali ke Jakarta. Namun ada berita juga pada tanggal 14 tersebut, Jepang dibom oleh AS atau tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat Jepang mengalami kekalahan telak, sehingga ada permasalahan antara golongan tua dan golongan muda pejuang kemerdekaan ini. Golongan muda ingin segera mendesak negara Indonesia merdeka, namun pada golongan tua menolak. Golongan tua merasa bahwa keputusan kemerdekaan itu keputusannya masih pada PPKI, hingga akhirnya terjadi pro kontra antara golongan tua dan golongan muda. Nah, hingga sekitaran pada tanggal 16 Agustus, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta didesak untuk segera memerdekakan Indonesia. Pada awalnya, Soekarno dan Hatta tuh menolak karena dia merasa Indonesia belum cukup siap ya untuk merdeka. Namun, hingga akhir ada perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujukan untuk memerdekakan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, PPKI ini bertugas dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh ketuanya dan presiden kita yang pertama kali ada Ir Soekarno. PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering disingkat dengan sebutan Undang-Undang Dasar atau UUD 45. Hasil sidang PPKI-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan ketiga, ada membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, UUD 1945 tersebut kan terdiri dari dua bagian ya, ada pembukaan dan batang tubuh. Nah, pembukaan atau Undang-Undang 1945 ini terdiri atas alinea. Nah, pada alinea keempat itu tercantum rumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang kita tulis sebagai berikut nih, ada 5 sila yang sudah kita pahami satu persatu ya. Nah, dengan demikian nih, secara resmi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, kalau kita lihat nih, ada perbedaan antara isi pengesahan Undang Pancasila di UUD pada tanggal 18 Agustus dengan di Piagam Jakarta. Kita lihat di pasal 1, di Piagam Jakarta kata-katanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada akhirnya pengesahan tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa aja. Pada saat mengapa itu terjadi, Muhammad Hatta pada saat itu berpikiran bahwa Indonesia tuh nggak hanya Islam. Dan akhirnya sebelum rapat pada tanggal 18 Agustus ini, Muhammad Hatta berserta orang-orang lain, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, mengadakan rapat supaya agar tidak terjadi perpecahan dan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi, bahwasanya tuh Indonesia nggak hanya negara Islam, ada Protestan dan Katolik juga, dan agama-agama lainnya. Nah, untuk memberikan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme yang tinggi, akhirnya kata-kata nih yang pertama tadi, yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapuskan dan digantikan hanya dengan
ketuhanan yang Maha Esa. Karena agama di Indonesia tuh ada beragam, jadinya para founding father kita tuh nggak mau terjadi terpecah belah hanya karena sila pertama tersebut, sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, keteladanan founding fathers. Apa sih keteladanan founding fathers yang dapat kita teladani? Yang pertama tentunya adalah semangat dan komitmen para pendiri negara. Para pendiri negara ini kayak Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soekarno pasti punya semangat dan komitmen untuk mendirikan bangsa kita. Kita udah terlalu lama dijajah dan kita nggak mau lagi dijajah. Kita mau berdiri secara mandiri sebagai bangsa yang mandiri dan nggak mau dijajah oleh orang lain lagi. Dan kedua adalah kita dapat meneladani semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat dan komitmen ini para pendiri kita antara lain ada mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga ada selalu bersemangat dalam berjuang. Dan keempat ada mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir ada melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lebih luas untuk bangsa dan negara. Mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.